Salam saudaraku, selamat beribadah di rumah minggu yang kedua. Kami tetap akan menyampaikan firman Tuhan sesuai dengan rencana menyelesaikan kitab Wahyu. Saat ini sampai di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, surat kepada Jemaat Philadelphia. Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Sebelum saya akan bacakan firman Tuhan ini, mari lebih dahulu kita berdoa untuk menerima firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu mengucapkan syukur karena kami boleh berhimpun bersama dalam keluarga kami masing-masing dalam ibadah yang Tuhan berkenan hadir di tempat kami masing-masing, di peribadatan kami masing-masing. Kami sungguh mengucapkan syukur. Kami rindu menikmati hadirat-Mu ya Allah. Bahkan melalui mendengar firman-Mu, kami memohon Allah Roh Kudus, Kau akan menjadikan kami semua pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita membaca kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat 7 sampai 13. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkalnya. Lihatlah, beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di hadapan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun dan menantikan aku, maka aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sebagai guru di dalam bait suci Allah, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikianlah bunyi pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berpegang dan mentaatinya. Nah, kita akan sedikit mengerti
latar belakang Jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia, kota Philadelphia khususnya, didirikan oleh orang Pergamos. Dan pada tahun 17 Masehi, kota ini hancur karena gempa bumi. Dan penduduknya pindah ke pinggiran kota, termasuk Jemaat Gereja Philadelphia ini. Kondisinya kira-kira seperti itu. Nah, ada 2 gereja yang dikirimi surat di dalam kitab Wahyu yang tidak dicela oleh Tuhan. 1 Jemaat Smyrna, 2 Jemaat Philadelphia ini. Jemaat Smyrna menderita namun tetap setia. Jemaat Philadelphia, kekuatanmu tidak seberapa namun mentaati firman-Ku. Itulah pujian yang diberikan kepada 2 Jemaat ini oleh Tuhan Yesus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan, pesan Tuhan melalui nas ini ialah bertahanlah dalam mentaati firman Tuhan apapun kondisinya. Saya akan ulangi. Bertahanlah dalam mentaati firman Tuhan apapun kondisi saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari ayat yang ke-7 saya ingin sampaikan alasannya mengapa kita harus mentaati firman Tuhan. Di dalam ayat 7, Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Nah, Tuhan Yesus adalah firman Allah. Yohanes mencatat demikian. Jadi, mengapa kita harus mentaati firman Allah? Karena orang yang mentaati firman Allah, orang itu berada di dalam yang kudus, berada di dalam yang benar, berada di dalam kerajaan Allah yang digambarkan kunci kerajaan Daud. Sehingga saya bisa menyimpulkan melalui ayat ini, melalui alasan-alasan tadi, bahwa orang yang mentaati firman Tuhan adalah orang yang menghadirkan hadirat Allah, orang yang disertai oleh Allah, dan orang yang ada di dalam Allah. Itu sebabnya saya berpesan kepada saudara sebagai hamba Tuhan, apapun kondisi saudara, taatilah firman Tuhan itu. Dan ada beberapa buah dari ketaatan kepada firman Tuhan itu. Buah yang pertama dari ketaatan kepada firman Tuhan, ayat yang ke-8. Kita lihat di sana. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Dari kalimat ini, secara simbolis Tuhan membukakan pintu kerajaan Allah bagi
mentaati firman Tuhan, keselamatan itu merupakan kepastian, mempunyai keyakinan yang pasti bahwa kita berada di dalam kerajaan Allah, kita telah diselamatkan. Karena ayat 7 tadi, kalau Tuhan membuka, Tuhan juga akan menutup. Keselamatan itu pasti dan hukuman itu juga pasti. Karena simbolis Tuhan memegang kunci itu, Tuhan punya otoritas. Otoritas menyelamatkan dan juga punya otoritas dalam penghukuman kalau orang itu menolak keselamatan itu. Jika saudara yang dikasih Tuhan, melalui mentaati firman Tuhan, kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwa kita telah diselamatkan. Ini buah yang pertama. Lalu yang kedua, dalam ayat 9, lihatlah beberapa orang dari jemaat iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Oh, ayat ini saudaraku yang dikasih Tuhan, orang yang taat kepada firman Allah, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada kita yang taat untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Allah. Kesempatan untuk memberitakan Injil saat ini boleh dikatakan langka. Tetapi janji Tuhan ini, kalau kita mentaati firman Tuhan, Tuhan akan memberikan kesempatan kepada saya dan saudara untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Pemberitaan Injil atau memberitakan Injil adalah amanat agung Tuhan Yesus. Sangat dikenal orang-orang percaya. Semua orang percaya diberi mandat untuk memberitakan Injil. Tetapi ayat ini saudaraku, secara khusus Tuhan menyuruh orang datang kepada orang yang taat itu, atau berjumpa dengan orang yang taat itu, dan Tuhan memberikan kesempatan untuk memberitakan Injil. Dan saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin menyaksikan soal memberitakan Injil dalam kondisi yang sulit, dan Tuhan memberikan kesempatan kepada saya. Mengapa saya katakan Tuhan memberikan kesempatan kepada saya untuk memberitakan Injil kepada orang lain? Karena orang yang saya beritakan Injil ini sama sekali saya sebelumnya tidak kenal. Ada perjumpaan, ada ngomong-ngomong sebentar, lalu dia tanya pekerjaan saya. Nah, anak saya yang menjelaskan, dan orang ini tertarik. Lalu pada waktu syukuran 1 Januari, saya undang dia datang, suami istri, dan paginya saya datang ke sana. Kesempatan untuk memberitakan Injil. Saya memberitakan Injil kepada orang ini. Saya tidak tahu kalau orang ini kerabatnya Bapak Bupati. Setelah saya tahu, saya sadar bahwa Tuhanlah yang memberikan kesempatan saya memberitakan Injil.
Dan waktu memberitakan Injil, walaupun sampai sekarang orang ini belum berani percaya, tetapi dalam hati saya ada sukacita karena saya bisa memberitakan Injil. Dan pengalaman saya kalau saya memberitakan Injil dan orang itu percaya dan saya bisa memuridkan dan akhirnya menjadi hamba Tuhan, ada sukacita yang tidak terhingga dalam hati saya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita memberitakan Injil, walaupun orang itu belum percaya, ada sukacita. Apalagi kalau percaya dan akhirnya bisa memuridkan, dan orang yang dimuridkan ini bisa melayani Tuhan, itu sukacita yang luar biasa dalam hidup saya. Nah, kiranya ini memacu kita kalau Tuhan memberikan kesempatan, beritakanlah Injil. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini buah ketaatan yang kedua. Lalu yang ketiga, ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Nah, sebelum saya menjelaskan poin ini, ada kata hari pencobaan yang akan datang. Banyak penafsiran tentang hari pencobaan. Ada yang mengatakan bahwa hari pencobaan itu belum tiba. Tetapi ada juga yang mengatakan hari pencobaan itu sudah datang. Karena kenyataannya ribuan orang menderita karena imannya, bahkan ratusan orang setiap mempertahankan iman. Orang ini dibunuh oleh tiran-tiran yang melawan kekristenan. Jadi ada yang percaya hari pencobaan itu sudah datang, hari pencobaan itu belum datang. Tetapi bagi saya dan saudara, entah pencobaan itu kapan dan berwujud apa, ada janji Tuhan di sini bahwa Tuhan akan melindungi. Kalau kita taat, Tuhan akan melindungi dari pencobaan itu. Mari kita lihat kata Tuhan Yesus di dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 17 sampai 19 ya. 17 sampai 19. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini dari Tuhan Yesus sendiri. Dia sudah mengatakan bahwa dunia membenci para pengikutnya, tetapi Tuhan melindungi sampai dikatakan sehelai rambut pun tidak akan jatuh. Luar biasa perlindungan Tuhan dalam pencobaan. Untuk itu taat saja kepada firman Tuhan. Apapun yang terjadi, ada jaminan perlindungan oleh Allah. Poin yang ketiga, Tuhan melindungi dari hari pencobaan kalau kita mentaati firman Allah. Lalu yang keempat, ayat 11 dari kitab Wahyu. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak
seorang pun mengambil mahkotamu. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam mentaati Tuhan dan mengembangkan talenta yang dianugerahkan Tuhan kepada kita untuk mentaatinya, ada mahkota tersedia. Mahkota tersedia. Orang yang memakai mahkota adalah orang yang dimuliakan. Berarti orang yang mentaati Tuhan, mengembangkan talenta, apapun talenta yang ada untuk mentaati Tuhan, mahkota itu tersedia bagi kita semuanya. Tetap taati Tuhan, kembangkan talentamu yang ada. Yang kelima atau terakhir, buah dari ketaatan kepada firman Tuhan. Ayat yang ke-12. Barang siapa menang, yang akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku dan namaku yang baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayat ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa di dalam kerajaan Allah yang kekal, ya, para pengikut Yesus yang taat kepada firman Allah dijamin ada di dalam kerajaan Allah yang kekal. Semuanya akan menjadi baru. Istilah soko guru di dalam kerajaan Allah dan tidak keluar. Itu satu gambaran yang dipakai oleh Rasul Yohanes yang menulis surat ini, bahwa orang yang taat kepada firman Allah, ada pengikut-pengikut Yesus, dia akan dijamin dalam kekekalan masuk dalam kerajaan Allah, dan semuanya akan menjadi baru. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pesan firman Tuhan yang ingin saya sampaikan adalah bertahanlah dalam mentaati firman Allah apapun kondisi saudara, karena buahnya tadi sudah saya sampaikan, dan mengapa kita harus mentaati juga sudah saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan ini kita pegang teguh dan kita tetap mentaati firman Allah apapun kondisi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus akan menolong kami sehingga kami senantiasa mentaati firman-Mu, bertahan mentaati firman-Mu apapun kondisi kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga memohon belas kasihan-Mu untuk bangsa kami. Tuhan, kami memohon supaya virus COVID-19 ini segera berlalu. Orang-orang yang dirawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Bahkan Tuhan, kami rindu melalui ini orang yang belum mengenal Engkau akan mengenal Engkau. Terima kasih Bapa, karena kami yakin Engkau Allah yang punya
kuasa kesembuhan itu. Kami juga menyerahkan para pemimpin kami, aparat keamanan yang mengambil kebijaksanaan untuk membatasi COVID-19 ini. Tuhan beri hikmat, Tuhan juga lindungi, sehingga segera berlalu COVID-19 ini. Kami serahkan juga umat Tuhan, supaya ada kesatuan untuk memohon belas kasihan kepadamu. Karena panggilannya sebagai imam-imam di dalam kerajaan. Kami serahkan umatmu, supaya Tuhan lindungi. Terlebih umatmu yang Tuhan percayakan berhimpun dalam gereja ini, Tuhan akan lindungi. Sehingga penyertaanmu terlihat oleh orang yang belum percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita akan menerima berkat. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus akan memberikan kuasa kepada saudara, membimbing saudara, sehingga saudara akan menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Karena saudara akan dijadikan garam dan terang di mana saudara saat berada. Di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Haleluya.